Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Halo. Selamat Paskah. Saya harap ini bukan hanya kita ucapkan, tapi sungguh kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa kita sungguh sudah diberikan kemenangan itu. Bukan cuma sekedar, wah senang, he is risen, he is not here. Tapi alami dalam kehidupan kita. Bahwa kita sungguh adalah lebih dari seorang pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau sudah mengatakan, Engkau sudah menyegel kemenangan mutlak Putra Tunggalmu Yesus Kristus. Engkau sudah menyatakan kemenangan yang tidak bisa dibatalkan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh Kau berikan kemenangan itu, yang tidak bisa kami raih dengan kekuatan kami. Tapi Engkau memberikannya bagi kami yang mau datang kepadamu, yang mau taat akan panggilan dan rencanamu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan akan kemenangan-Mu ini. Tuntun dan sertai setiap diri kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal ke-15. Tadi sebagian sudah dibaca ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Kemudian loncat ayat 51 sampai 58. 1 Korintus pasal yang ke-15. Pertama ayat 26. Kemudian ayat 51 sampai 58. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 26 dan 51 sampai 58. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, kelihatan ya namanya siapa, figurnya siapa, kelihatannya. Masih ingat ini penting dalam sejarah apa? Perang dunia, khususnya Perang Dunia Kedua ya. Ya, kita melihat dua orang ini memang kalau kita lihat sejarahnya terpisah. Dalam arti Eropa dan Asia. Tapi kemudian tergabung perang ini menjadi perang dunia yang besar lingkupnya ketika mulai masuk tahun 41. Jadi ada yang bilang tahun 35, ada yang bilang tahun 39. Agak sedikit kacau ya, jadi secara sendiri tidak sepakat kapan benar-benar mulainya perang ini. Tapi dimulai dari masing-masing. Hitler mulai di Eropa dengan menyerang Polandia. Jepang ini diduga waktu itu sedang perang dengan Tiongkok. Sudah tahun 35, kira-kira 37. Merambat lebar. Ini Italia tidak disebut ya, ada Mussolini mestinya. Dia nyerang ke Afrika. Terjadi rame sekali, seluruh dunia jadi tanda kutip ikut. Karena pada waktu itu beberapa yang terlibat perang ini adalah penjajah yang memiliki atau menduduki
daerah-daerah yang cukup besar di dunia ini. Ketika mereka berkecamuk perang sekian lama, akhirnya kita tahu tahun 45 semua berakhir. Ini pun tidak ada kesepakatan, tanda kutip, kapan sebenarnya berakhir. Jepang menyerahnya 14 Agustus, Jerman ini yang tidak diketahui. Sampai tanda tangannya diduga bahkan tahun 1990, baru ditandatangani penyerahan totalnya. Tapi apapun itu, kalau kita melihat, ketika semua itu terjadi, kita tahu sekarang siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan ketika yang kalah ini menyerah secara mutlak, dia harus mentandatangani itu, dan kita tahu yang menjadi haknya itu apa? Pemenangnya maksudnya ya. Kewajiban dari yang kalah itu apa? Jelas. Makanya kita tahu sekarang ada Korea Utara, Korea Selatan. Dulu ada Jerman Timur, Jerman Barat. Dan beberapa pembagian-pembagian yang lain, ada blok timur, ada blok barat, dan sebagainya. Ini beberapa konsekuensi yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, saya ingin mengungkap ini beberapa hal untuk kita boleh mungkin melihat kenyataan yang kita alami, yang kita rayakan pada hari ini. Bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, slide selanjutnya, kita ingat hari Jumat yang lalu kita bahas tentang tetelestai. Sebenarnya ayat 28 dan ayat 30. Sudah selesai. Seperti perang tadi ya. Sudah selesai. Tidak perlu diulang. Yang namanya penandatanganan penyerahan itu secara mutlak itu sudah terjadi. Selesai. Tidak usah diulang perang lagi. Nah, sudah selesai. Dan itu cukup sekali untuk selamanya. Tapi kalau kita pikirkan, yang dikatakan Yesus di atas kayu salib tetelestai ini, yang dikonfirmasi dengan kebangkitannya pada hari ini yang kita rayakan, hubungannya sama kita apa ya? Tadi saya ajak di awal, kita katakan selamat Paskah, selamat Paskah, semua wah, gembira semua. Permisi tanya, hubungannya apa kita apa ya? Jangan-jangan kita cuma bengok-bengok kayak itu Indonesia ini, sorry ngomongnya, merdeka, merdeka, lapo embu. Kamu merdeka dari apa? Nanti kita sedikit bahas ya. Yang pertama, slide selanjutnya. Karya penebusan itu sempurna dan tidak dapat dibatalkan. Ini saya kasihkan satu judul besarnya aja. Ketika Yesus mati, jelas dia sudah katakan sudah selesai. Itu sebenarnya kemenangan sudah diraih. Jadi dia tidak menunggu sampai hari ini. Nah, pada waktu itu dia sudah menang. Lalu kenapa dia harus bangkit? Teks yang tadi kita baca tidak langsung di atasnya, tapi dalam pasal yang sama, Paulus mengatakan apa? Kalau dia tidak bangkit, jangan percaya sama dia. Kenapa? Kamu tidak ada bukti seolah-olah. Kamu tidak ada konfirmasi bahwa dia betul-betul adalah pemenang. Tapi, karena dia sudah bangkit, maka kamu harus percaya kepada dia. Nah, di sini kaitan ini sudah mulai kita lihat, bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah mengalahkan musuh yang terbesar. Tadi kita lihat ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan. Paling besar, paling kuat, paling mengerikan. Maut sudah dikalahkan. Kalau kita mengatakan ada musuh yang paling besar, yang ultimate gitu ya, yang paling itu sekarang dikalahkan, berarti yang mengalahkan ini kita bisa sebut apa? Pemenang yang sesungguhnya, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Logikanya kan begitu. Dan inilah dilakukan oleh Kristus. Dialah Raja yang sesungguhnya. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika itu dilakukan, seperti saya sebutkan hari Jumat yang lalu, seolah-olah memang Kristus itu kalah, tanda kutip. Dimatikan di atas kayu salib. Wah, musuhnya senangi luar biasa. Wah, kita menang. Seolah-olah kelihatannya begitu. Tapi ternyata dia bangkit. Kaget luar biasa. Ini gambar yang kita bisa mengerti kalau kita berusaha gambarkan. Kemenangan Kristus tidak bisa ditolak. Siapa yang mau menghalangi? Manusia jelas tidak bisa. Kita lihat dalam kisah itu ya, kebangkitan Kristus. Mau disegel modelnya apa? Batu segitu gede.
pada zaman itu belum ada teknologi yang mendorong pakai mesin, dibom channel bolong begitu ya. Tidak ada itu, waktu itu belum. Mendorong batu itu sudah satu gambaran simbol. Kesulitannya bagaimana. Mau ditaruh tentara di depan dia, monggo silakan. Firman Tuhan catat apa? Ketika terjadi gempa bumi yang mereka tidak tahu dari mana asalnya. Batu itu bergulir. Kaget mukanya sampai dicatat apa? Pucet. Berarti apa? Ketakutan luar biasa. Satu, mereka tidak bayangkan lek ono sing mati keluar iki opo iki. Waduh, luar biasa. Kalau Anda kegotong royong tiba-tiba yang di dalam peti itu bangun begitu ya, apa ya? Saudara bisa mungkin mukanya opo mukanya. Wah, pasti dipotret rasanya. Dikejar kenang-kenangan nanti ya. Nah, ini muka saya ketika itu. Waduh, rasanya ya opo itu. Itu gambaran-gambaran sebenarnya untuk menunjukkan apa? Tidak ada yang bisa menghalangi Kristus bangkit. Tidak ada sama sekali. Nah, kita bersyukur bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus ini, sekali lagi saya tekankan, mutlak, tuntas, tidak perlu diulang, karena dia sempurna. Nah, tadi sudah dibacakan, apa akibatnya bagi kita kalau begitu? Kita yang percaya kepada dia, mempercayakan diri kepada dia, maka kita dianggap seperti Kristus sendiri. Jadi seolah-olah kita berhasil melakukan apa yang sebelumnya kita tidak pernah bisa. Karena kita terikat dalam dosa. Mungkin gambaran lebih gampangnya begini, slide selanjutnya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ujian sekolah hasilnya kayak begini. A punjul. Kalau ada nilai 4 punjul gitu ya, lewat dari 4. Waduh. Straight A, semua mungkin A++++ KB gitu ya. Dari atas sampai bawah KB. Wow. Kira-kira perusahaan yang ngelihat ini seneng nggak? Belum tentu loh. Kak serem ya apa perusahaan ini lihat begini. Iki wong iki sopo pikir ya. Apalagi keluaran dari Harvard misalnya gitu ya. A+ semua, straight A++ KB. Kak ngeri, bayarannya piro ini nanti. Sopo sing iso orang pintar kayak begini dan sebagainya. Saya ingin tekankan sebenarnya bukan itu. Yang ingin saya katakan adalah apa? Untuk mencapai hal semacam ini, bukanlah hal yang mudah, bukan? Perlu sebuah perjuangan. Coba ini sebentar lagi kan anak-anak kita lagi ada yang jalani ujian-ujian ya. Entah ujian sekolah atau ujian apa. Mereka pasti mempersiapkan diri dengan baik. Berusaha keras memberikan yang terbaik. Ya puji Tuhan kalau hasilnya kayak begini. Bisa luar biasa, sempurna bahkan mungkin. Nah ketika semua itu sudah selesai, ujian sudah selesai, nilai sudah keluar, ijazah sudah keluar, terus bagaimana? Terus gurunya ada yang protes, itu tadi ulangan itu keliru, nomornya keliru itu. Bisa enggak? Gak usung. Sudah lewat, kamu enggak bisa protes sudah. Ini sudah keluar ijazahnya. Masa itu sudah berakhir, kamu enggak bisa ulang, selesai sudah. Beda kalau kamu gagal. Itu ada namanya remedi. Lain lagi ceritanya. Tapi ini kamu sudah selesai. Dan perhatikan, tadi saya katakan kalau dapat nilai seperti ini, kira-kira masa depan yang punya nilai ini kira-kira seperti apa ya? Sebagian orang pasti akan menganggap apa? Wah, ciamik tenan. Masa depanmu pasti cerah. Kamu bisa melamar ke perusahaan-perusahaan besar yang berani bayar mahal untuk kamu. Betul ya? Kita bayangannya pasti kan seperti itu. Masa depannya seolah-olah sudah terjamin. Enak toh? Tapi sebelumnya jangan lupa ada sebuah perjuangan. Nah kita bersyukur kalau kita kembali mengenang karya Kristus yang begitu sempurna ini. Tuntutan Allah sudah dipenuhi. Kemarin di Tumapel saya bayangkan seperti ini. Bapak Ibu kita hadir di sini cukup penuh ya. Sama ada masih di samping di luar. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Coba bayangkan. Kalau Anda ke sini, tadi sebelum ke sini, Anda harus masih cari sapi, cari kambing, cari domba. Cari yang bagus loh ya, bukan cuma asal beli sing ono, pokok cari yang sempurna. Wah, bawa semua saya masing-masing ke sini.
Lalu nanti saya mungkin ada majelis bantu-bantu semua ya sama lausus-lausus semua itu masih belain di depan itu ya. Kapan hari ini? Segini banyak gitu ya. Waduh. Ya di sini kita bersyukur bahwa kita tidak lagi harus melakukan semua itu. Perjanjian Lama memang mengajarkan banyak hal seperti itu harus dilakukan. Tapi itu semua adalah gambaran. Dalam kitab Ibrani dengan jelas mengatakan, kamu pikir darah domba binatang itu bisa menghapus kamu? Tidak bisa. Makanya gambaran-gambaran itu sebenarnya sudah menuju satu gambaran yang sempurna dan digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Anak domba Allah menggenapi semuanya itu. Bayar lunas, beres. Kita yang percaya kepadanya, kita sekarang diambil menjadi anggota keluarganya, anggota tubuh yang dulu mati. Bukan hanya mati sebenarnya, arti mati mungkin tanda kutip terlalu simpel kalau kita hanya pikirkan sekedar dalam pemahaman kita saat ini. Mati dalam arti adalah menjijikkan, masih menyakitkan, mencekno gitu loh maksudnya ya, membuat jengkel hati Allah. Yang membuat Allah itu gregetan luar biasa kan apa? Kelihatannya tanda kutip diistilahkan mati itu adalah apa? Kita tuh berontak sama Allah. Dalam arti itu mati jangan dipikirkan hanya cuma mati gelepek kayak kita sekarang mati tidak apa-apa, kelihatannya seperti itu ya. Tapi mati dalam arti masih masih menggoda seolah-olah menantang Allah. Gambaran ini harus kita pahami baik-baik supaya kita tidak menganggap enteng yang namanya penebusan Kristus ya. Dicengkeram oleh dosa itu memang kita tidak bisa apa-apa, betul. Tapi justru dalam cengkeraman inilah kita semakin seperti diputar oleh dosa itu semakin dadi melawan Allah. Mengerikan loh sebenarnya. Makanya kalau saya gambarkan coba Anda bayangkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda harus berhadapan dengan orang-orang yang terus menjengkelkan Anda. Kira-kira ya apa rasanya? Itu masih contoh sehari-hari ya. Kalau di hadapan Allah, setiap saat kita menantang seolah-olah kita itu bisa mengalahkan Allah. Gambarannya mungkin kayak semut kecil itu ya. Keplek sekali plek, udah selesai kamu. Itu selentik. Beres kamu sudah. Kita terlalu bodoh, yaitulah namanya dosa. Menutup pandangan kita seolah-olah kita itu bisa hebat, bisa apa dan sebagainya. Tapi syukur pada Tuhan, sekali lagi syukur kepada Tuhan. Bahwa kita diambil dikasihan yang dulu nantang-nantang kayak begitu dalam ketidaktahuan dan ketidakberdayaan kita. Kita diambil oleh Tuhan. Kita dirangkul oleh Tuhan dalam kasih-Nya yang begitu besar. Wow, sekarang kita adalah miliknya. Dan kepemilikan Tuhan atas kita juga adalah mutlak. Dalam arti bukan setengah-setengah, separuh-separuh. Bukan. Bukan. Slide selanjutnya. Sebagai miliknya ini kita harus percaya dan kita harus melihat bahwa karya Tuhan itu, kemenangan Tuhan itu bukan cuma status. Saya ingatkan lagi ya, tadi makanya saya katakan jangan kita pikir cuma tahu di sini ya wis selesai beres. No. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 58 tadi dikatakan kita tuh digambarkan sebagai milik yang betul-betul diambil sama Dia, menjadi bagian dari dirinya, dan kita sekarang dimiliki secara tuntas dalam arti Dia masuk ke dalam hidup kita. Mungkin gambaran selanjutnya lebih jelas. Ini memang gambarnya sudah sedikit modifikasi gitulah ya. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu dari segi mercusuarnya dulu. Kira-kira di tepi pantai itu kan dia berdiri kira-kira di mana itu? Didirikan di atas apa? Lihat gambarnya, jangan lihat saya, lihat gambarnya. Didirikan di atas apa? Yakin? Yakin ya? Kok tidak yakin nih jawabnya? Di atas apa? Tambah gak yakin lagi. Batu karang.
Terang, iya betul. Logikanya kenapa? Lihat atas pasir apa? Bubar itu. Jangan tuh nahan ombak, nahan bebannya saja sudah tidak kuat. Untuk bisa mengatasi ombak yang begitu besar, by the way, pernah kerasa ditempa ombak? Gambarannya seperti ini ya. Kemarin saya lihat dokumentasi di sebuah film itu. Tahu kapal tanker ya? Beratnya itu bisa ribuan atau puluhan ribu ton beratnya. Bisa dibayangkan ya, puluhan ribu ton. Kuat ini itu lebih dari sepak bola. Kalau sepak bola itu masih kalah gede ini itu. Ngangkat berapa ribu kontainer. Beratnya jadi bisa puluhan ribu, hampir ratusan ribu ton. Kapal segitu gede, tingginya itu bisa lebih dari 30 meter. Total ya, dari bawah sampai atas itu bisa lebih dari 30 meter. Ombaknya tapi juga kakak gede. Beberapa kapal itu bisa hilang karena apa? Segede gitu loh bisa hilang. Karena apa? Kita tidak pernah ke laut tengah sih, ke tengah laut yang luar biasa samudera lagi gila-gilanya itu. Dari beberapa laporan itu menunjukkan, wah edian temenan. Kita tidak pernah bayangkan. Kalau bagi Bapak Ibu gedung segini tinggi tidak? Tinggi. Matos tinggi gak? Gak tinggi ya. Iya lihat sama saat gitu toh ya. Coba bayangkan Anda berdiri di depan Matos, ombaknya lebih tinggi dari gedungnya Matos. Ombak lo ya, bukan gedung, ombak. Kapal segitu-gitu, itu ditelan oleh air yang jauh lebih besar dari dia. Coba bayangkan kembali ke sini. Dalam badai angin, terpa ombak lagi. Kira-kira kita bayangkan harus terbuat dari apa ini? Kertas? Atau biting gitu? Kita pasti tahu is nonsense lah. Kita tahu ini harus betul-betul masif istilahnya. Dalam sisi bangunan dikatakan masif berarti apa? Tebal, kuat, mantap, jejak. Itu yang dikatakan masif. Dia tahan terhadap berbagai guncangan. Kalau kita lihat itu istilahnya harus ditebus dari beberapa gaya itu. Bukan cuma berdiri tok loh. Dia tidak boleh begini, tidak boleh bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang tidak boleh. 3 arah. Dia harus kuat. Tidak mudah membangun hal semacam ini. Itu baru kita lihat dari segi mercusuar. Karena apa? Tantangannya itu luar biasa loh. Tidak main-main. Di tengah segala terjangan seperti itu, lampunya perhatikan harus kelihatan. Memang dengan perkembangan teknologi sekarang sudah dibuat cermin yang begitu hebat, begitu luar biasa sehingga cahaya itu bisa mancar jauh dan kelihatan di tengah yang buah. Kalau sudah cuacanya kayak begitu tuh, waduh hampir tidak kelihatan apa-apa. Tapi di tengah cuaca yang begitu mengerikan tuh dia masih bisa kelihatan cahayanya. Coba bayangkan kalau kita bayangkan Anda ada di tengah-tengah mercusuar itu. Anda sebagai operatornya. Perasaan Anda gimana? Pernah bayangkan ya, biasanya yang tinggal di sini ini agak terpencil ya. Jadi maksudnya ada yang benar-benar sangat terpencil sampai harus disuplai dengan helikopter gitu ya. Datang seminggu sekali atau 2 kali ngasih makanan, balik dia pergi. Betul-betul terpencil. Ada yang begitu. Ada yang agak sedikit jauh dari desa sehingga dia bisa riwa-riwi naik mobil ke desa dan sebagainya. Tapi tonggo yang paling dekat mana? Berapa meter? Berapa kilo itu? Awal-awalnya kalau kita bayangkan masuk kayak begini, cuacanya kayak begini, ini menara bisa berdiri enggak ini? Pertama-tama mungkin kita bayangkan seperti itu. Tapi mungkin lama-kelamaan Anda mulai terbiasa. Oh, percaya, mantap, beres, terlindungi di sini. Tapi dia juga punya tanggung jawab. Dia bukan cuma sekedar tinggal di situ, tapi dia harus apa?
menjamin, memastikan bahwa yang namanya cahaya itu harus nyala. Karena disitulah memang dia fungsinya memberitahu, hei ini mercusuar. Satu, tidak bisa goyang. Mau kapal perang sak gede ini sak piro minggiro. Ini gak mercusuar, tidak bisa goyang saya. Yang kedua, berarti kalau ada mercusuar ada apa di situ? Tadi jawabannya apa? Batu. Ojo nyangkini gitu loh maksudnya. Peringatan. Ini gambaran kenapa saya pakai di sini. Untuk kita itu tahu. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 58. Berdirilah teguh. Jangan pikir ketika kita menjadi orang Kristen, semua beres, enak, lancar. Terlalu naif Bapak Ibu, sorry ngomongnya. Terlalu naif. Dunia tidak pernah berhenti menghantam kita. Tidak akan mungkin tambah gendeng iya. Lebih kuat lagi. Tapi jangan lupa bahwa Kristus itulah dasar kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Pegang itu baik-baik. Kemudian apa? Selain berdiri teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Coba dibayangkan kalau itu goyah, kira-kira apa ya? Kita yang ngeri kan ya. Lu mercusuari goyah, wah celokoi. Tapi ingat kembali, giatlah selalu. Semuanya ada sebuah keterkaitan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa hanya kita tinggal diam. Setelah menang, dikasih kemenangan oleh Tuhan, wah wis kamsia Tuhan, kipas-kipas, duduk-duduk selesai sudah. Hah? Ini baru awal dari karya Tuhan dalam kehidupan kita, saya katakan. Tapi sayangnya banyak sekali orang Kristen yang merasa sudah cukup, kamsia Tuhan, beres sudah. Duduk-duduk tenang, kipas-kipas, hidup sakarepe. Wis aku diselamatkan kok. Oh ya. Tuhan tidak pernah memanggil kita hanya sebatas bibit. Tuhan tidak pernah merencanakan ketika dia menanamkan bibit kehidupan hanya sekedar untuk dipendam. Tapi dia menginginkan apa? Buah. Yang berarti dari bibit yang tadi ditanam harus bertumbuh. Ada perjuangan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan juga. Bukan mengejar keselamatan ya. Tapi menyatakan seperti Kristus tadi. Menang. Tapi dia juga mengkonfirmasi, menyatakan melalui kebangkitannya ini. Kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, nyatakan dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar nempel di sini orang Kristen, tapi dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, orang justru melihat Kristen kayak gini. Gak salah tak? Saya mengajak kita, makanya saudara Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Kenapa sih firman Tuhan bolak-balik mengatakan seperti ini pada kita? Slide selanjutnya. Ini saya umpamakan juga seperti saat ini ya, kita masa-masa pandemi. Bagi kita yang tidak mengalami, mohon maaf, beberapa kita ada yang pernah mengalami cukup parah waktu itu, salah satunya Pak Simon. Saya masih ingat sekali perjuangannya kayak gimana. Mungkin ada juga, Lo Serif juga sempat. Saya tidak mengalami. Mungkin beberapa kita sebagian besar tidak mengalami. Iya. Cuma kita dengar, hati-hati loh. Gawat loh, hati-hati, bahaya ini dan itu, jangan sembarangan. Tapi coba kita, nanti kalau sempat ya ngobrol sama yang pernah kena ya. Kira-kira cara kita pandang, cara kita bertindak, beda enggak dengan mereka? Saya yakin pasti beda. Yang kena jelas sekali mereka harus apa? Ketika dikasih obat sama dokter, dia suruh ini, suruh ini, suruh ini, turutin enggak? Kau usah, wis enteng kowe iki gak apa-apa. Ngene tok ae lah, iya. Ya, nyoba ya. Mau nyoba?
Sudah banyak ngomong contoh-contoh yang konyol di depan, di luar sana. Yang dulu kita ingat ya, ada orang yang mana itu COVID. Wah, hirup. 12 yang ini. Ada kan? Orang yang sok-sokan, wah hebat-hebat. Mengira memang nggak bisa dilihat, betul nggak bisa dilihat. Tapi apakah berarti tidak ada? Konyol itu. Kita tahu ini hanya salah satu contoh aja untuk kita bisa pahami dan kita bisa pikirkan dengan baik. Kehidupan kita seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita menganggap dosa itu seperti itu? Oh, gak apa-apa, di dosa. Gak tahu sudah ada di sini ya, gak ketok. Tambah nemen, gak dituruti, oh ya gak apa-apa kok. Pada firman Tuhan sudah menegur kita dengan bolak-balik. Bertobatlah. Oh enggak, nanti itu gampang. Konyol dan mematikan. Seringkali sayangnya itulah dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Saya ingin tekankan adalah tidak cukup kita hanya sekedar tahu. Ini saya ulangi berulang kali. Tahu itu penting, baik iya. Tapi kalau kamu tidak turuti, tidak kamu lakukan, untuk apa? Slide selanjutnya. Saya gambarkan perjuangan hidup kita seperti ini. Kita tidak bisa sendirian, khususnya gambaran kita selalu digambarkan perjuangan iman kita adalah seperti naik gunung. Kemarin atau beberapa minggu yang lalu di awal bulan ini Pak Bambang sempat mengatakan apa? Grafik orang Kristen itu kelihatannya kayak gimana? Tidak ada yang naik kenceng gitu. Tidak ada, dia bilang. Gitu ya. Ada saatnya dia jatuh, gagal. Normal. Tapi dia tidak bisa sendirian. Saya gambarkan seperti naik gunung, ini masih tidak kelihatan talinya ya. Apalagi kok sudah naik, waktu itu ada ekspedisi, seorang dari barat itu dipandu oleh tim dari India, misalnya. Dia naik, belum sampai Everest ya, tapi di pegunungan Himalaya. Dalam satu titik, mereka kita sampai di stasiun itu, mereka harus menyesuaikan diri sekitar berapa hari itu. Karena apa? Kalau kamu teruskan, dijamin 99% mati kamu. Karena apa? Tubuhnya belum menyesuaikan diri. Oksigennya semakin tipis, tubuh perlu menyesuaikan diri. Jadi dia harus jalan-jalan, lihat-lihat sana sini. Tungguan harus beberapa hari di situ dulu. Dan ketika mereka naik sebagai satu tim, mereka harus memperhitungkan semua kemungkinan. Sehingga mereka akhirnya menemukan satu cara, ini bukan menjamin, tapi untuk menjaga. Mereka harus tersambung satu sama lain. Tali itu sangat penting, dan itu bukan cuma tali jemuran ya. Tali yang betul-betul tahan. Bisa menggantung tuh berapa ratus kilo itu harus dijamin. Karena apa? Jamin berapa orang loh itu. Tidak boleh putus. Karena ketika mereka melangkah, mereka tidak tahu yang di bawah es ini apa. Berulang kali mereka diingatkan, hati-hati loh kamu lihat melangkah di situ. Ketika kamu melangkah itu bisa terjadi, ternyata kamu langkah itu apa? Tumpukan es bawahnya kosong. Blup, itu langsung berapa meter ke bawah saudara. Wow, asik ya, ngeri. Makanya kebersamaan kita penting. Kita hidup, makanya kenapa sih kita katakan on-site ini? Kita perlu sekedar juga perlu melihat, merasakan. Dan kita perlu otentik dalam arti kita tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Saya tahu ada pergumulan sekarang metaverse. Metaverse ada keuntungannya juga. Kita tidak dibatasi lagi oleh batasan ini tadi, lu izin opo-opo gak usah. Siapa ngasih izin? Kita bisa gunakan itu untuk mengabarkan Injil, betul. Tapi metaverse tidak bisa menggantikan persekutuan kita, ibadah kita. Memuji Tuhan bersama-sama di metaverse bisa, iya. Tapi berbagi hidup di metaverse tidak bisa. Dalam arti terbatas. Tapi mari kita bisa gunakan apa yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini.
biarlah kita gunakan. Nanti kita kalau dipanggil ke surga, gambaran dalam Wahyu itu ya, begitu banyak suku bangsa yang tidak terhitung banyaknya. Wow, kita tidak ndel sendirian di surga itu. Jangan lupa, banyak yang lain bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari latihan dulu, membiasakan diri dulu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia. Gunakan kesempatan itu baik-baik. Perjalanan yang kita akan lalui Bapak Ibu keras, sulit, penuh tantangan. Sangat memungkinkan kita jatuh, karena itu memang diharapkan oleh dunia. Tapi kita bersyukur. Slide selanjutnya. Yang terpenting di sini adalah status kita. Jangan lupa ini bukan status Facebook ya. Sudah dibayar tuntas. Makanya bisa senyum lebar. Tapi jangan cuma puas sampai di sana. Lanjut. Lanjut. Bersama-sama kita bergandengan tangan sebagai milik Tuhan. Coba kita pikirkan, kenapa sih Tuhan rela mati bagi kita? Ada sisi yang lain enggak? Sebenarnya ada penulis yang mengatakan Tuhan itu mati berkorban bagi kita karena apa? Dia sedang memperjuangkan apa? Kemuliaan dirinya. Duh, kok bisa? Loh iya, kenapa? Ketika dia menciptakan, kita lihat kejadiannya. Ketika dia menciptakan dunia dengan seluruh isinya dikatakan sungguh amat baik. Lalu manusia itu disikat sebagai mahkota ciptaannya itu disikat oleh dosa. Jatuh, rusak semua. Wah. Di mana kemuliaan Tuhan? Dia sedang berkarya untuk mengembalikan kembali kemuliaannya ini. Dimulai juga dari manusia. Untuk mengembalikan seluruh ciptaannya nanti. Dengan menebus seluruh ciptaannya ini. Dengan kata lain, dia sebenarnya sedang memampukan kita. Untuk kita boleh hidup memuliakan Allah. Ini bukan cuma sekedar istilah Bapak Ibu ya, tapi sungguh-sungguh harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang untuk memuliakan Allah, gambarnya seperti tadi itu, naik gunung tadi. Bukan cuma senyum ini dok. Ini awalnya. Tapi bukan berarti ketika kita naik gunung tidak boleh senyum. Senyum mau tidak apa-apa. Dengan sukacita, kesulitan memang kita hadapi betul. Tapi juga ada sukacita, ada kekuatan baru. Kembali gambaran mercusuar tadi. Tuhan yang menjadi dasar, bahkan menjadi mercusuar. Kita itu diminta pancarkan cahaya itu. Cahayanya bukan kamu. Tuhan yang bercahaya. Kita yang memancarkan. Jalankan peran itu. Makanya kalau kita diminta baca firman, berdoa, itu bukan klise. Bukan cuma nasihat yang wah, bolak-balik ini mana. Bukan Bapak Ibu. Kalau itu tidak kita lakukan, mana bisa kita bisa berdiri teguh, tegak, jangan goyah dan sebagainya. Nonsens. Tidak akan bisa. Kita harus berdiri teguh. Nah disinilah kita melihat kita sungguh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita tidak bisa mencapai goal itu sendirian. Tidak bisa. Tapi kita diberi oleh Tuhan. Dan kita bahkan dibawa oleh Dia untuk mencapai tujuan itu. Bersama-sama dengan Dia. Wow. Kurang apa lagi? Kalau kita sekarang diminta, ayo datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita merayakan kemenangan Tuhan, yes, betul, tapi bukan berhenti hanya sampai di sana. Tapi kita berjuang seperti Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu, maksudnya apa? Hiduplah di dalam statusmu yang sudah diselamatkan itu. Sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya. Tahu dari mana? Baca firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak bisa kita lakukan sendiri.
tapi dengan pertolongan Tuhan yang sudah menang atas kita. Selanjutnya. Ini Anda mau pandang sore atau mau pandang pagi, terserah ya. Tapi mari kita memulai sesuatu yang baru. Kita memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Sorry, mungkinnya batuk bisa keluar sebentar. Pintunya bisa dibuka itu, pintunya bisa dibuka. Oh sorry, itu ada ganjalan di situ. Sorry, ada speaker di belakangnya. Mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Nggak usah sungkan. Ini demi kenyamanan kita bersama. Di depan ada pintu, silakan. Sudah? Sorry, Bapak Ibu ya. Ini dalam zaman-zaman seperti ini, maaf. Situasi bisa berbeda ya. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Tadi sudah diumumkan ya di awal ya. Tapi sekali lagi mari kita berjuang bersama-sama. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kita berjuang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan sejenak akan kebenaran firman Tuhan ini. Selama ini, bagaimana kita telah hidup? Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pemenang, merayakan kemenangan Kristus, apakah kita sudah hidup dalam kemenangan itu? Anda yang tahu dengan persis, selama ini Anda sudah menang atau masih belum? Perjuangan pasti akan terus terjadi, iya. Kadang-kadang kita gagal, iya. Tapi mari kita terus di dalam Kristus, tidak menyerah, tidak goyah, dan terus giat berjuang bersama dengan Kristus sampai kita mencapai tujuan akhir di hadapannya. Berdoalah kepada Tuhan, dan saya mengajak kita, berdoalah kepada sesama kita yang kita tahu mereka sedang berjuang dalam kondisi mereka. Tidak mudah bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Yang kita ingat, mari kita doakan, kita bawa dalam doa kita. Dan coba pikirkan langkah praktis apa yang kita bisa lakukan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengambil kami yang sungguh-sungguh tidak punya harapan. Engkau bahkan memberikan pengharapan yang sejati. Mengambil kami menjadi anak-anak-Mu, melatih kami, menolong kami, menjaga kami, memeliharakan kami. Untuk kami boleh tetap teguh, tidak goyah. Dan kami boleh selalu Kau buat giat ya Tuhan, bersemangat untuk melayani Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Kau yang terus memproses kami ya Tuhan, sampai nanti kami tiba di hadapan-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sukacita-Mu Tuhan dalam hidup kami. Itu kami bukan hanya sekadar mengatakan dalam mulut bibir kami, Engkau sudah bangkit. Tapi sungguh kami alami dalam hidup kami, bahwa Engkau menjadi Raja dan Tuhan yang hidup, yang sudah menang juga dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terjemahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan ke dalam diri anak-anak-Mu. Mampukan kami semua boleh mengalami ya Tuhan,
kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruhnya ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin.